Ya baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saya ucapkan kepada Anda sekalian kapanpun Anda melihat video ini. Sebagai tugas akhir atau ujian akhir semester dari Pancasila ini, kita ditugaskan untuk membuat sebuah video sejauh mana pemahaman kita selama mempelajari mata kuliah Pancasila ini. Sebelumnya perkenalkan saya Serti Oktavia dengan NIM 01201028 dari Prodi Fisika, anggota kelompok 10. Oke, kita akan membahas konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang pertama, iptek dulu deh. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita tidak bisa terlepas yang dari namanya iptek ya. Bahkan yang saya lakukan sekarang ini adalah sebuah pemanfaatan dalam pengembangan iptek ya. Kemudian globalisasi di era sekarang ini banyak hal yang mengalami perkembangan di era globalisasi ini. Yang pertama transportasi, kemudian yang kedua komunikasi dan informasi. Kalau dari segi transportasi sekarang, kalau dulu ya orang jalan kaki, naik hewan, sekarang ya naik pesawat, kapal laut, bahkan punya pesawat jet pribadi. Kemudian kalau komunikasi dulu orang-orang pakai surat menyurat, kantor pos itu masih ada gunanya. Kalau sekarang berbeda, sekarang ada handphone, dan sekarang saya sedang menggunakan handphone ini sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan kepada kita semua pelajaran hari ini. Kemudian informasi, kalau dulu informasi kita masih bisa baca koran, majalah, tabloid. Kalau sekarang lewat satu genggam aja di dalam sebuah handphone ini sudah kita bisa dapatkan segalanya dari penghujung bumi, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dari seluruh penjuru dunia dapat kita jangkau informasinya. Dan kemudian nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan ke dalam dasar pengembangan iptek ini apa aja? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kapan dan saat kita mempelajari dan berkolaborasi dalam dunia iptek dan globalisasi ini ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman membuat sebuah konten, ya jangan sampai konten tersebut mengandung sara ya teman-teman. Jangan sampai konten yang teman-teman buat ini mengandung unsur penghinaan dan lain sebagainya, karena itu sudah sangat melanggar Pancasila, terutamanya Pancasila ya, kelima Pancasila itu teman-teman. Kemudian kita harus memperhatikan jangan sampai dalam video itu kita melontarkan kata-kata yang ibaratnya dipandang orang sebagai suatu kesombongan. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memanfaatkan kemajuan iptek pada era globalisasi ini harus berdasarkan pada Pancasila, karena Pancasila adalah sebagai pedoman dan sebagai dasar nilai kita dalam menjalani kehidupan ini, terutama di Indonesia sendiri ya. Pancasila ini sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita terlepas dari pedoman Pancasila ini. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosi Kaulianihe, NIM 13201078 dari Prodi Teknik Lingkungan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi adalah: pertama, ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya itu mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan mempribumikan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Irzan Nur Aini, NIM 13201073 dari Prodi Teknik Lingkungan, kelompok 10 Pancasila. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber historis sosiologi politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Baik, yang pertama yaitu perkembangan teknologi saat ini memang sudah sangat pesat dan semua orang itu tidak lepas dengan yang namanya teknologi. Tetapi apakah pengembangan teknologi untuk dengan nilai-nilai Pancasila
dan apakah sikap kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan teknologi? Pertanyaan-pertanyaan itu memang muncul karena banyak orang yang menyalahgunakan iptek. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal perkembangan iptek itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengembalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian pada perjalanan yang dilakukannya dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Lalu pengertian berikutnya yang menempatkan bahwa tiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu tetapi juga menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri di dalam hal-hal berikut. Seperti yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang pada kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan berada pada titik nadir yang membahayakan esensi hidup manusia di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru mendapat perhatian khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual pada tahun 1987 dan 2006. Namun pada kurun waktu akhir ini, terutama dengan adanya arus globalisasi yang kuat, belum ada lagi upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek di Indonesia. Terlebih lagi, globalisasi menyebabkan daya saing Indonesia menjadi lebih lemah dalam menegakkan Pancasila, sehingga Indonesia cenderung hanya menjadi konsumen daripada produsen iptek itu sendiri. Nah, yang menjadi tantangan sekarang ialah bagaimana Indonesia bisa keluar dari masalah ini. Tidak lain dan tidak bukan ialah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang kuat sehingga terbangun kesadaran untuk belajar dan berubah demi bangsa dan negara. Diharapkan dengan ini dapat terciptanya iptek yang tidak berlawanan dengan Pancasila dan berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu teknologi di Indonesia. Yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia terhadap kehidupan. Hal ini membutuhkan refleksi dan renungan yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang sangat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, diperlukannya tuntunan moral bagi para ilmuwan yang dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga yaitu
pengembangan iptek ini didominasi negara-negara barat dalam politik global ikut mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian